Oke, kita jumpa lagi adik-adik sekalian. Kali ini saya akan lanjutkan membahas materi tentang kesebangunan dan kekongruenan. Kali ini saya akan membahas tentang kekongruenan. Oke, adik-adik sekalian, perhatikan gambar berikut ini. Di gambar ini tentu juga kalian tidak asing ya, ini gambar pintu ruangan di sekolah kita. Ya, kira-kira apa pendapat kalian tentang dua gambar ini? Tentang dua objek ini ya dalam satu gambar. Kemudian coba saya tampilkan gambar. Ya ini. Ya, ini juga ada dua objek ya. Kemudian ya bagaimana pendapat kalian tentang dua objek ini? Ya, jadi apa pendapat kalian tentang dua objek ini? Jadi gambar pertama tadi ya gambar dua pintu, dan gambar yang kedua ini ya gambar dua tong air ini. Ya. Coba kita lanjutkan materinya. Jadi dari dua gambar ini tentu ada bayangan di pikiran kalian bahwa yang kongruen, yang dimaksud kongruen itu yang bagaimana? Ya, coba adik definisi ya, coba definisi sendiri tentang kekongruenan tersebut. Oke, kita lanjut materinya. Coba perhatikan lagi gambar ini adik-adik sekalian. Ini ada gambar segi 6 beraturan ya. Ada segi 6 beraturan, ada ya segi 6 A, B, C, D, E, F, dan segi 6 G, H, I, J, K, L ya. Nah, segi 6 A, B, C, D, F, G, H ini saya impitkan ya, saya impitkan ke segi 6 G, H, I, J, K, L. Ternyata setelah saya impitkan dia saling menutupi satu dengan yang lain. Maksudnya segi 6 A, B, C, F, G ini menutupi sisi daripada segi 6 G, H, I, J, K, L. Sehingga sudut A-nya sama dengan sudut G ya. Kemudian sudut B sama dengan sudut H, sudut C sama dengan sudut I, sudut D sama dengan sudut C, ya, sudut E sama dengan sudut K, sudut F sama dengan sudut L. Oke. Saya tampilkan gambar berikut ini. Coba ini ada gambar bintang ya, bintang 5. Nah, kalau gambar ini juga kita impitkan, akan menutupi satu dengan yang lain. Ya, nah dari beberapa gambar ini ya, apa pendapat kalian tentang kekongruenan? Ya, jadi kongruen adalah kesamaan bentuk ya, serta ukuran dari dua atau lebih objek atau benda. Jadi kesamaan bentuk serta ukuran, jadi bukan hanya bentuk saja yang sama, tapi ukurannya juga yang sama. Dua buah objek atau benda dikatakan kongruen apabila bentuk dan ukurannya sama. Ya, jadi itulah bedanya dengan sebangun ya. Kalau sebangun bentuknya saja yang sama, kemudian perbandingan unsur-unsur sertanya sama. Tapi kongruen ya bentuk serta ukurannya harus sama. Itu ya dari ya. Ya, sama dengan gambar di awal tadi ada dua pintu ya, kemudian ada dua tong. Jadi dua pintu tersebut bentuk dan ukuran sama. Begitu juga tong air tadi ya, bentuk dan ukurannya sama. Maka dua buah tong itu juga ya saling kongruen. Begitu juga dua pintu ya saling kongruen. Oke, sekarang kita lanjutkan materinya tentang segitiga-segitiga kongruen. Baik adik-adik sekalian ya, ada juga teorema tentang kekongruenan dua segitiga. Teorema pertama ya, kekongruenan dua segitiga yaitu sisi-sisi atau SSS. Maksudnya bagaimana ya? Dua segitiga dikatakan kongruen jika dua segitiga tersebut
memiliki 3 pasang sisi bersesuaian sama panjang. Jadi kalau dua segitiga itu memiliki 3 pasang sisi atau tiga sisi yang bersesuaian sama panjang, maka dua segitiga tersebut kongruen. Coba perhatikan gambar ini ada sekalian ya. Di sini ada gambar segitiga A, B, C dan segitiga D, E, F. Nah, ada sekalian, di gambar ini ukuran sisinya tidak diketahui, tapi diberikan simbol atau tanda yang menunjukkan sisi-sisi bersesuaian itu sama. Coba perhatikan baik-baik. Kemudian sudutnya juga di sini ya diberikan simbol ya. Sudut A besarnya sama dengan sudut D. Maka untuk melihat sisi yang seletak dengan yang ada di hadapan sudut A ya, seletak dengan sisi yang ada di hadapan sudut D. Begitu juga sisi yang ada di hadapan dengan sudut B seletak dengan sisi yang ada di hadapan dengan sudut E. Ya, begitu juga sisi yang ada di hadapan sudut C ya seletak dengan sisi yang ada di hadapan dengan sudut F. Berarti sisi AB ini ya seletak dengan DE ya. Ini sisi AB sama panjang dengan DE, ini tandanya. Ini tanda ini menunjukkan dua sisi itu sama panjang. Kemudian sisi BC juga tanda yang seperti ini ya menunjukkan dua sisi ini sama panjang. Begitu juga sisi AC ya, tanda ini menunjukkan dua sisi ini sama. Jadi karena ketiga sisinya ya, maksudnya pada dua segitiga ini terdapat 3 pasang sisi yang ukurannya sama, maka dua segitiga ini kongruen. Ya, ini segitiga ABC kongruen dengan segitiga DF karena panjang ketiga sisi seletaknya sama, yakni AB sama dengan DE ya. Kemudian BC sama dengan F, AC sama dengan DF. Oke. Nah, bagaimana kalau ketiga sudut bersesuaian dari dua segitiga sama besar? Apakah kedua segitiga tersebut juga kongruen? Ya, coba perhatikan gambar ini ada jadi ada dua segitiga ya. Dua segitiga yang ukuran sudutnya sama besar. Sudut A ya 42,3 derajat, sudut B 59 derajat, ya sudut C-nya 78,7 derajat. Jadi sudut A sama dengan sudut B, sudut B sama dengan sudut Q, sudut C sama dengan sudut R. Nah, apakah kedua segitiga ini kongruen? Oke. Bagaimana pendapat kalian tentang dua gambar tersebut di atas? Ya, coba adik, apakah dua segitiga ini kongruen? Ya, bagaimana pendapat kalian? Ya, sebelum saya tampilkan jawabannya. Ya, coba kalian analisa. Oke, nih. Dua segitiga memiliki sudut-sudut bersesuaian sama besar ya. Maka kedua segitiga tersebut belum tentu kongruen. Jadi dua segitiga ini belum tentu kongruen. Karena yang menjadi ukuran dua segitiga itu kongruen atau tidak ya. Jadi ukuran sisinya. Kalau sisi seletaknya sama ya, maka dua segitiga itu kongruen. Sementara di gambar ini ukuran sisinya tidak diketahui, juga tidak diberikan tanda ya bahwa dua segitiga itu sisinya sama. Jadi jika dua segitiga ukuran sudut seletaknya sama, maka dua segitiga itu belum tentu kongruen ya. Berikutnya teorema kekongruen dua segitiga yang kedua, yaitu teorema sisi sudut sisi ya. Maksudnya bagaimana? Dua segitiga dikatakan kongruen jika pada segitiga pertama terdapat dua sisi serta satu sudut yang ukurannya sama pada segitiga yang kedua. Ya, maksudnya bagaimana? Nih, coba perhatikan gambar berikut. Ya, dikatakan kongruen jika pada segitiga pertama itu ya terdapat dua sisi ya dan satu sudut yang sama ukurannya pada segitiga yang kedua atau segitiga yang lain.
Nah, maksudnya misal segitiga BC-nya adalah segitiga pertama, ya. Segitiga ABC ya, sudut A-nya diketahui, kemudian sisi AB-nya diketahui, kemudian sisi AC-nya diketahui. Jadi segitiga BC akan kongruen dengan segitiga yang lain jika pada segitiga tersebut ya dia memiliki ya ukuran sama seperti panjang sisi AB dan panjang sisi AC serta sama seperti besar sudut A ya. Sehingga dari gambar ini ya pada segitiga PQR ya panjang sisi yang sama dengan ukuran sisi AB yaitu sisi PQ ya, ini tandanya. Kemudian panjang sisi yang sama seperti ukuran sisi AC yaitu QR. Nah, ini tandanya. Kemudian besar sudut seperti besar sudut A yaitu sudut Q, ini tandanya. Ya. Itu ya adik-adik ya, coba lihat mana. Ya, karena panjang sisi AB sama dengan PQ, kemudian AC sama dengan QR dan sudut A sama sudut Q, maka segitiga ABC kongruen dengan segitiga PQR. Jadi ini simbol-simbol nih. Adik-adik simbol ini simbol kongruen ya. Ini simbol ini kongruen. Oke, coba lanjut. Ya. Perhatikan contoh berikut ini. Ya. Supaya lebih memahami tentang teorema tersebut, coba lihat contoh ini. Ruas garis AB dan CD. Oke, kita lanjut adik-adik, perhatikan gambar berikut ya. Ini ada dua segitiga ini ya. Segitiga AEC dan segitiga ya BDE. Coba keterangan soalnya. Ruas garis AB dan CD ya, AB dan CD ini perpotongan pada titik E. Ya, perpotongan di sini. Nah, saling membagi dua dan saling membagi menjadi dua ruas garis sama panjang. Ya, jadi garis AB dan CD ini berpotongan titik E, kemudian saling membagi dua ya, dua ruas sama panjang. Berarti AB dibagi oleh CD ya, sehingga AB ini menjadi dua bagian sama panjang. AE sama dengan EB. Kemudian CD dipotong oleh garis AB ya, membuat CD menjadi bagi dua sama panjang, yaitu CE sama dengan ED. Pertanyaannya ya, buktikan bahwa segitiga AEC ya ini AEC ya kongruen dengan segitiga BED ya, BED ini. Coba lihat penyelesaiannya. Oke, penyelesaian. Diketahui AE sama dengan BD itu di soal ya. Ini kita dari soal. Kemudian CE sama dengan ED. Sudut AEC sama dengan BED. Yang mana ya? AEC ya. Sudut AEC. Nih. Sudut ya. Sudut AEC berarti sudut ini. Sudut AEC ya sama besar dengan sudut ini. Ya. Nah, dua sudut ini sama besar, alasannya adalah bertolak belakang ya. Jadi sudut yang saling bertolak belakang. Ya, jadi ingat sudut yang saling bertolak belakang itu besarnya sama. Nah, karena segitiga ACE dan segitiga BDE mempunyai dua pasang sisi dan satu pasang sudut yang ukurannya sama ya, maka dua segitiga tersebut kongruen. Jadi segitiga ACE kongruen dengan segitiga BDE. Ya, terbukti ya. Ya, memenuhi teorema kedua. Mempunyai dua pasang sisi yang sama panjang ya, kemudian satu pasang sudut yang sama besar. Oke. Ya, tegas. Ya, ini perhatikan gambar ini Adik ya. Buktikan bahwa segitiga
KNM ya, KNM kongruen dengan segitiga LNM ya, LNM. Jadi adik-adik, di soal ini yang sudah diketahui ada satu pasang sisi yang sama, yaitu KN dan LM. Kemudian satu pasang sudut yang besar yang sama, yaitu sudut KM N dan LMN ya. Ini ya sama dengan ini tandanya tadi. Tinggal kalian cari satu pasang sudut yang lain ya, satu pasang sisi yang lain yang sama ya, dan sama panjangnya harus bisa dibuktikan ya. Adik-adik coba kerjain di rumah ya, coba kerja secara mandiri atau kerja secara kelompok. Oke, teorema kekongruenan yang ketiga. Nih, teoremanya sisi, sudut, ya maksudnya bagaimana? Dua segitiga dikatakan kongruen jika pada segitiga pertama terdapat dua sudut serta satu sisi ya, yang ukurannya sama pada segitiga kedua ya. Untuk lebih memahami teorema ini, coba perhatikan gambar ini. Coba adik-adik perhatikan gambar ini. Buktikan bahwa segitiga ABC kongruen dengan segitiga ADC. Coba perhatikan segitiga ABC ini. Kemudian segitiga ADC. Jadi di soal simbol X ini menunjukkan bahwa besar sudut ini sama ya, sudut sudut DAC dan sudut BAC ya, sama seperti ini. Coba kita lihat saja penyelesaiannya. Oke. Besar sudut BAC pada segitiga ABC sama dengan besar sudut DAC pada segitiga ADC ya. Sudut BAC ya, BAC ya, sudutnya ini ya. Sama besarnya sudut DAC, hasilnya sama besar sudut ini ya, pada segitiga ADC. Kemudian sisi AC pada segitiga ABC, sisi AC ya, ini AC pada segitiga ADC berimpit dengan sisi AC pada segitiga ADC ya, ADC. Nah, karena memiliki dua pasang sudut yang ukurannya sama serta sepasang sisi yang panjangnya sama, maka segitiga ADC ya terbukti kongruen terhadap segitiga ADC ya. Jadi dia memenuhi teorema ini, memiliki dua pasang sudut yang sama. Jadi ini sudut ini yang sama tadi ya dengan yang ini. Kemudian yang pasangan sudut berikutnya yang sama ya, ini sini ya, ini sama besarnya dengan ini literalnya tadi, seperti itu ya. Sudut ACB ya, ACB maksudnya ini ya, ini ya sama besar sudut ACD ya, yang sebelah atas ini sama besar. Jadi ada dua pasang sudut yang besar yang sama dan satu pasang sisi yang ukurannya sama ya. Jadi terbukti segitiga ABC kongruen ya terhadap segitiga ya ADC. Berikutnya kita masuk pada menyelesaikan masalah menggunakan kekongruenan ya. Misal perhatikan gambar berikut. Oke adik-adik, sini ada dua gambar segitiga ya, segitiga ABC dan segitiga KLM ya. Coba sisi AB-nya 12 cm ya, AC-nya 20 cm. Sedangkan KL-nya 20 cm, LM-nya belum diketahui. Sudut L-nya 50 derajat, sedangkan sudut C-nya 48 derajat. Diketahui segitiga ABC kongruen terhadap segitiga KLM ya. Kongruen dengan segitiga KLM. Tentukan A besar sudut B-nya ya, sudut ini ya, besar ini
panjang B panjang sisi LM. Nah, ini berapa besar sini ya, berapa besarnya. Oke, nah diketahui dua segitiga ini kongruen. Kongruen berarti ukuran sisinya sama ya, maksudnya sisi seletak ukuran sama, kemudian sudut-sudutnya, sudut seletaknya juga sama. Oke, coba kita lihat penyelesaiannya. Saya besar sudut B. Nah, sudut A seletak dengan sudut L. Mana sudut A ya, ini. Sudut A seletak dengan sudut L. Ya, alasannya apa? Coba perhatikan baik-baik adik-adik ya. Sudut A ini seletak dengan sudut L ya. Oke, kita lanjutkan tadi adik-adik ya. Tadi sudut A seletak dengan sudut L ya. Maka sudut A sama dengan sudut L 50 derajat. Nah, tadi alasan seletaknya ya. Coba perhatikan sisi AC ya seletak dengan sisi KL. Kenapa? Karena ukurannya sama. Ini sudah diketahui soal ukuran 20 cm. KL juga 20 cm. Maka sisi yang sudut yang dibentuk oleh sisi yang sama ini ya, maka besarnya juga. Nah, kalau sisi AC di sini salah satu ujungnya membentuk sudut 48 derajat ya, maka di ujungnya satunya berarti 50 derajat ya. Berarti sudut A nya 50 derajat. Susah juga buat ini. Ya. Kemudian sekarang kalau sudut A nya 50 derajat ya, berapa besar sudut B nya ya, kita menggunakan hubungan jumlah besar sudut satu segitiga sama dengan 180 derajat ya. Sudut A tambah sudut B tambah sudut C sama dengan 180 derajat ya. Sudut A nya 50 derajat tambah sudut B tambah 48 derajat sama dengan 180 derajat. Oke, 50 derajat tambah 48 derajat sama dengan 98 derajat tambah sudut B sama dengan 180 derajat. Maka sudut B nya sama dengan 180 derajat kurang 90 derajat ya, sama dengan 82 derajat. Oke, berapa panjang sisi LM nya? Yang mana LM ini ya, sudut K seletak dengan sudut C, maka sudut K sama dengan sudut C yaitu 48 derajat ya. Sudut K sama dengan sudut C 48 derajat. Oke. Nah, kalau di sini 48 derajat, maka sudut sisi yang ada di hadapan sudut yang besarnya sama ya, maka sisi tersebut seletak. Berarti sisi yang ada di hadapan sudut C seletak dengan sisi yang ada di hadapan sudut K. Berarti sisi LM ini panjangnya adalah 12 cm ya, karena seletak dengan sisi AB ini. Ya, saya kira begitu ya adik-adik. Oke, tugas berikutnya, perhatikan gambar berikut ini. Ya, ini ada dua segitiga juga ya. Diketahui segitiga ABC kongruen ya dengan segitiga EDC. Jadi dua segitiga yang kongruen. Segitiga ABC kongruen terhadap segitiga ya CED atau CDE. Nah, tentukan nilai X, Y, Z, DE dan DC. Jadi berapa besar sudut D-nya yang diberikan simbol X ini, berapa besar sudut C-nya yang disimbolkan dengan Y ini, dan berapa besar sudut A yang diberikan simbol Z ini.
Kemudian berapa panjang DE-nya? DE ya. DE ini ya, DE. Kemudian berapa panjang EC-nya? Oh yang EC ya, ini ya. Ya, oke. Nanti coba kalian kerja di rumah ya, boleh kerja kelompok, boleh juga kerja secara mandiri. Ya, demikian saja adik-adik sekalian ya. Dengan demikian materi kesebangunan telah tuntas saya jelaskan. Semoga video pembelajaran ini bisa bermanfaat untuk kalian semuanya. Terima kasih.